Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan kronis ya. Itu sejak janin sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Jadi kenapa disebut gizi kronis? Karena stunting ini tidak langsung pendek dalam jangka waktu yang pendek, tetapi stunting ini merupakan akibat dari kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga disebut sebagai kekurangan gizi kronis begitu. Apa itu penyebab stunting? Begitu ya, penyebab stunting. Nah, penyebab itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Gitu. Nah, penyebab stunting yang langsung itu konsumsi ya. Kalau kurang konsumsi pangan ya, atau intake zat gizi, nah ini tentu saja akan menyebabkan penurunan berat badan dan kekurangan lama, begitu ya. Nah ini akan berdampak kepada stunting, gitu ya. Nah demikian juga bukan hanya konsumsi. Apa aja faktor risiko stunting? Faktor risiko stunting itu juga adalah pola asuh ya. Miskinnya pola asuh, kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian ya terhadap anak begitu ya. Kurangnya perawatan kesehatan ya. Misalnya anak jarang dibawa ke posyandu, anak tidak imunisasinya tidak lengkap, misalnya anak tidak dikasih MPASI yang bagus ya, anak jarang dipeluk begitu ya. Nah, itu menyebabkan bisa menyebabkan secara tidak langsung terjadinya stunting, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya diiringi dengan lingkungan lingkungan rumah yang kurang higienis, begitu ya. Kenapa demikian? Nah, karena itu akan menyebabkan terjadinya infeksi pada anak. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya stunting. Terus apalagi misalnya tidak ada perhatian kepada ibu hamil, itu juga bisa menyebabkan risiko terjadinya stunting. Sebab apa? Nah tadi, selama kehamilan, apabila si anak itu, si bayi ya, si janin, kurang mendapat asupan gizi, nah maka terjadilah gagal tumbuh ya di dalam janin ibu, begitu ya, di dalam rahim ibu, itu terjadi gagal tumbuh. Nah, gagal tumbuh ini yang akan menyebabkan nanti pada saat dilahirkan, anak itu stunting atau minimal dia itu lahir rendah, berat badan lahir rendah atau disebut dengan BBLR ya, sering. Nah, BBLR ini juga menjadikan faktor risiko terhadap kejadian stunting. Tentu saja pertanyaannya adalah kenapa begitu kan ya? Karena dampaknya ini begitu ya, tidak hanya pada saat si anak itu kecil, tetapi juga sampai life cycle ya, sampai dalam kehidupan anak dari dampaknya ya, dari mulai anak itu kecil sampai long term ya, jangka waktu yang panjang sampai dia remaja, sampai dia dewasa, bahkan sampai dia juga menjadi lansia begitu. Itu ada dampak dari stunting yang dialami pada saat awal kehidupan. Nah, sebagai contoh misalnya ya, stunting itu menyebabkan capaian kognitifnya itu menjadi rendah ya, stunting. Jadi perkembangan organ tubuh di dalam bayi ya, si anak juga tidak maksimal. Demikian juga perkembangan otak ya tidak maksimal. Baik itu perkembangan besarannya maupun jumlah sel-sel yang ada di dalam otak. Nah, hal ini tidak bisa diperbaiki ya. Jadi misalnya begitu anak itu dilahirkan stunting, misalnya di bawah 48 cm, kemudian mau diperbaiki nih ya dalam 2 tahun, itu kerusakan selama kehamilan begitu ya, karena dia kekurangan zat gizi selama kehamilan yang menyebabkan dia lahirnya pendek, itu tidak bisa diperbaiki pada saat setelah dilahirkan. Demikian juga apabila dia misalnya dilahirkannya tidak stunting, tetapi dia mendapatkan asupan zat gizinya setelah dilahirkan sampai umur 2 tahun itu kurang,
sehingga pada saat lahir dia tidak stunting, tapi dia perlahan-lahan menjadi stunting sampai umur misalnya 2 tahun. Nah itu terjadi juga kerusakan pada otak yang tidak bisa diperbaiki pada masa-masa kehidupan selanjutnya. Nah itu, nah dampaknya apa? Tentu saja kalau tidak bisa diperbaiki otak tersebut, maka dampaknya adalah pada capaian kognitif yang lebih rendah. Ya, capaian kognitif yang lebih rendah di sini artinya mungkin tidak nilai-nilai di sekolahnya mungkin kurang memuaskan, begitu ya. Nah, akhirnya ada kemungkinan itu tidak memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah, kan begitu ya. Nah, akhirnya banyak DO, begitu ya, DO. Nah, ini kita baru dari sisi kognitif ya. Nah, kalau si anak itu DO, kita sudah bayangkan bagaimana kualitas hidup dia di masa yang akan datang, begitu ya. Jadi dengan kualitas pendidikan yang rendah, kemungkinan besar dia juga mendapatkan pekerjaannya juga pekerjaan yang mungkin dengan pendapatan yang relatif juga rendah, begitu. Nah, kemudian ini akan menjadi kehidupannya itu kehidupan keluarga yang miskin kalau dia berkeluarga miskin. Nah, kalau keluarga ini miskin, kemudian dia istrinya hamil atau dianya sendiri hamil, misalnya begitu ya. Nah, kekurangan asup selama kehamilan itu juga menyebabkan nanti dia melahirkan anak stunting. Nah, ini akan kayak spiral ya, terus berkelanjutan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini harus diputus nih. Harus diputus, jangan sampai anak yang stunting kemudian kehidupannya miskin, melahirkan anak yang stunting lagi, miskin lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Dia harus diputus. Makanya seluruh stakeholder ya, baik di Indonesia maupun di dunia mempunyai kepentingan yang sangat besar ya, untuk memutus siklus stunting tersebut. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa anak-anak yang kurang gizi ya pada saat balitanya itu juga organ tubuhnya juga tidak berfungsi atau tidak dibangun dengan sempurna. Nah, hal ini juga berdampak pada setelah dewasanya. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, di satu sisi dia misalnya capaian kognitifnya itu rendah, ya capaian kognitifnya rendah sehingga penghasilannya rendah, begitu ya pada saat bekerja. Nah, kemudian dia juga produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena tadi sering sakit-sakitan, kemudian mempunyai penyakit-penyakit PTM dan sebagainya. Akhirnya pendapatan yang dia dapat itu lebih banyak juga untuk pengeluaran. Nah, pengeluaran untuk apa? Untuk tentu saja pengobatan. Nah, ini akhirnya lingkaran-lingkaran itu yang harus diputus, begitu ya. Jadi, dampak stunting ini tentu saja akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan juga pembangunan Indonesia. Ada hasil penelitian juga di sini ya disebutkan bahwa kekurangan gizi selama kehamilan itu menyebabkan pertumbuhan janin yang kurang baik ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya distres janin ya secara kronik begitu ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya intrauterine fetal death begitu ininya ya. Nah, tentu saja dia akan dilahirkan asfiksia ya. Kelahiran asfiksia yang menyebabkan meningkatnya kematian ibu dan juga tingkat kesakitan ibu. Nah, itu juga bisa menyebabkan ya. Jadi kekurangan gizi selama kehamilan itu tidak hanya berpengaruh kepada bayi ya, tidak hanya berpengaruh kepada anak yang dilahirkan, tetapi juga berpengaruh kepada si ibunya ya. Jadi kekurangan konsumsi ya selama kehamilan itu bisa menyebabkan juga meningkatnya atau risiko dari ibu hamil. Bersosialisasi ya kan kita selalu tahu ya bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau sebaliknya dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang sehat. Yang namanya status gizi itu kan ada yang disebut dengan hidden hunger ya. Hidden hunger itu adalah kelaparan tersembunyi. Kondisi hidden hunger maupun kondisi kekurangan zat gizi makro itu sangat berpengaruh terhadap mood. Sebagai contoh kalau yang anemi itu kan
orangnya misalnya kurang bersemangat begitu ya, cepat lelah begitu ininya, cepat ngantuk gitu ya, tidak mempunyai motivasi yang kuat misalnya dalam bekerja dan sebagainya. Nah, ini tentu saja juga akan mempengaruhi bagaimana dia nanti bermasyarakat di masa dewasanya begitu. Apalagi tadi sudah disebutkan di awal bahwa stunting itu sendiri juga berisiko terhadap terjadinya PTM ya bagi anak pada saat dewasa. Nah, tentu saja kalau dia dewasa kemudian dia juga menderita penyakit tidak menular, apakah itu diabetes, apakah itu stroke ya, apakah itu misalnya liver dan sebagainya ya. Jadi kondisi kejadian sakit itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa bersosialisasi di antara keluarga, kemudian di antara masyarakat maupun di antara teman-teman sekerja.